Oke, aku kembali fresh. Back to buat research. Alright, so aku dah berhenti sampai Battle Spell. Okay. Lepas ni apa lagi benda yang aku patut ketahui ni kiranya lah, apa lagi benda yang aku kena tahu pasal ML. Oh ya, ni alah apa ni benalah ni. Ni banyak kali aku dengar juga ni. Sistem. The system. Ini banyak kali dengar. Tapi aku tak tahu apa itu dark system. So untuk nak pastikan aku tak terlepas pandang, untuk nak pastikan aku ni kiranya macam sehaluan, kau kena tahulah apa itu dark system. Dark system ML. Ada tak? Charles ada cerita tak? Ke kena mention nama dia? Ada pun. Tapi kat sini ada 2 video, sama ada atas ataupun bawah. Mana satu Okay. Kita cuba tengok atas dulu. Kau mana tahu atas ni boleh menjawab soalan aku. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Di video kali ini gue bakalan bahas 7 fakta kalau sebenarnya kalian ini lagi kena mental, bukan dark system. Kena mental. Oh, kena mental. Mungkin akhir-akhir ini kalian ngabisin waktu kalian di tempat nongkrong, di rumah, di sekolah, atau di mana aja. Dan kalau lagi sempet, pasti nyisin waktu buat nge-push rank. Kalian termasuk orang yang ranknya nggak naik-naik, dan ranknya di situ-situ aja. Atau mungkin kalian mulai ngerasa jadi cupu sekarang. Apalagi, tau lah ya, waktu push season itu kan tiap hari jalan. Yang ada malah kalian makin panik deh, soalnya waktunya makin mepet. Udah push mati-matian, tapi masih di situ-situ aja. Sampai-sampai kalian nanya ke diri sendiri, ini apa gue yang emang gak bisa main? Atau jangan-jangan lagi kena dark system nih dari muntut? Ya, ada istilah dark system yang selalu jadi kambing hitam sama sebagian player yang lagi ngalamin apa yang kalian alamin. Dark system itu semacam pembelaan buat gambarin kondisi dimana kalau kalian itu udah ada di titik tertentu, terus matchnya jadi kayak berat banget gitu. Yang katanya memang didesain sama Muntun tuh, kayak gitu. Misteri banget gak sih? Wah, dark system ini gak bisa biarin nih. Terus kalian nyari segala macam informasi, gimana caranya biar nggak kena dark system di Google, di YouTube, bahkan sampai ada yang minta ke gue buat bikin video cara nge-counter dark system. Amazing nih, lumayan viewsnya kayaknya. Ya paling gitu sih yang ada di pikiran gue. Padahal dark system ini tuh kadang-kadang cuma dijadiin alasan atau pembelaan aja. Pada kenyataannya ya kadang-kadang sebenarnya ya emang lagi capek aja. So di sini kita bakalan bahas 7 fakta kalau sebenarnya kalian lagi capek, bukan tiba-tiba jadi cupu, nggak bisa main, apalagi kena yang namanya dark system. Fakta yang pertama, main berlebihan. Coba, seharian yang kalian lakuin tuh apa sih? Push rank aja? Sampai nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar? Sampai lupa makan? Atau semacamnya? Push rank yang berlebihan itu bisa ngasih tekanan yang banyak banget loh. Pas main kalah lagi. Menurut kalian apa nggak akan ganggu mental? Tentu ngaruh kan? Kalau udah begitu, match-match selanjutnya tentunya bakalan kerasa makin berat dan pastinya bakalan ngasih tekanan lagi ke mental kalian yang lebih parah. Terus mikir deh, wah kena dark system nih gua. Padahal logikanya ya emang capek boy, kalah mulu. Terus yang kedua, terlalu kompetitif. Ingat, Mobile Legends itu game yang harusnya ya bikin happy dong waktu dimainin. Nah, waktu permainan yang harusnya bikin kalian happy ini udah mulai nuntut kalian buat fokus banget konsen 100% untuk ngejar sesuatu. Tentunya nilai esensial permainan itu sendiri jadi hilang. Ya, waktu menang happy sih, tapi waktu kalah apalagi tim lawan itu meta ngetik, tentunya emosi kalian jadi nggak enak banget kan? Udah jadi beda sama waktu awal-awal kalian main yang nggak peduli menang atau kalah, yang penting main just for fun aja.
Apa ini termasuk dark system? Atau mungkin kita sebut dark mode aja kali ya. Sekarang buka Mobile Legend, gue seenggaknya harus dapat 1 atau 2 bintang lah kalau main. Udah jadi kayak orang kerja aja, bukan permainan lagi. Karena ada hal yang kita kejar secara berlebihan. Dan itu ngasih tekanan yang berlebihan ke alam bawah sadar kita. Jadi nggak fun sama sekali kan? Tiap match malah berasa kita lagi perang. Sama siapa? Sama mental kita sendiri. Yang ketiga, komunitas Mobile Legends yang udah mulai nggak sehat. Ya sebenarnya kalau gue bilang mulai nggak sehatnya sekarang sih kayaknya agak telat ya. Mungkin lebih tepatnya tidak sehat sama sekali. Nggak semua sih, tapi kebanyakan ya kayak gitu. Main di belakang akun tanpa data-data pribadi, nggak ada nama, foto diri, dan lain-lain bikin sebagian player berasa anonim dan aman. Alasan yang bikin player-player tidak bertanggung jawab, ngerasa mereka bebas ngetik-ngetik apapun di kolom chat in-game. Mulai dari bahasa-bahasa kotor, binatang-binatang, bahkan banyak publik-publik yang gue temuin itu udah mulai secara santai bawa isu SARA di kolom chat in-game. Dan ini bikin komunitas Mobile Legends rusak, hancur, parah, atau semacamnya. By the way, yakin data diri di in-game gak bisa di-tracking dari IP address dan lain-lain buat nyari kalian? Ditambah lagi, tanpa sedikit pun gue mengurangi rasa hormat pada siapapun yang ngerasa tersindir karena ya gue tahu jalan ninjanya beda-beda kan. Influencer atau YouTuber di Indonesia, terutama YouTuber gaming pun secara sadar ngasih tontonan dengan bahasa-bahasa toksik dan sedihnya nggak ada yang protes. Yang ada malah para penonton ikut-ikutan toksik. Dan bahasa-bahasa ini dibawa kemana-mana. Keren. Ya kalau kalian ngerasa keren ya terserah. Tapi gue cuma mau ngingetin aja, ada penonton-penonton di bawah umur yang udah bebas akses sosial media loh. Pembelaannya apa? Ya ini kan tugas orang tua lah buat ngawasin. Oke, tapi bukan berarti lu bebas ngasih contoh jelek juga dong. Jadi ya wajar aja kalau komunitas kita jadi toksik. Contohnya aja kan toksik. Apakah toksik-toksik kayak gini nggak ngeganggu mental pemain lain? Tentunya ngeganggu dong. Jadi jangan nyalahin dark system lah. Yang keempat, emosional. Match yang berasa berat, kekalahan berturut-turut, ditambah publik-publik toksik yang kerjanya ngetik yang enggak-enggak. Karena nggak mungkin dia maki-maki di rumah kan. Atau memang di rumah juga dibiarin? Nah, hal ini tuh bikin sebagian pemain fun aja yang udah menjelma jadi player kompetitif ini tuh gampang banget tersulut emosi kan? Mainnya marah-marah, kesel. Habis kalah, kesel. Main di match selanjutnya dapet tim yang gak jelas pik-pikannya, kesel. Hero yang mau dipakai di ban, kesel. Pokoknya sepanjang match dibawa kesel terus. Hal-hal kayak gini tuh tentunya bikin kalian sebagai player itu ngalamin match yang berat dong. Baru mulai aja udah kesel, tentunya bikin semua tindakan yang kalian lakuin dalam match itu jadi berdasarkan emosi. Nggak ada perhitungan, kayak pengen gua bunuh-bunuhin aja nih semua. Temen nggak jelas pun bisa gua bunuh sekalian. Mana bisa bener mainnya kan kalau kayak begitu. Jadi usahain buat diri kalian itu jangan terbawa emosi. Kalau udah mulai emosi, kalian bisa cek-cek ke shop, lihat-lihat skin-skin bagus dari hero yang kalian pakai, terus beli deh. Percaya atau enggak, dengan kalian beli skin untuk hero yang kalian suka pakai, itu tuh bikin tingkat kebahagiaan kalian waktu main jadi meningkat dan emosi kalian tentunya bakalan turun. Kalau diamondnya nggak ada, ya tinggal top up aja di CS Diamond Store. Bisa beli diamond di harga yang murah, tentunya bakalan tambah happy dong. Kalian happy, gue juga happy. Semuanya happy deh. Ada ya. Bagus lah Charlie. Happy deh. Yang kelima, ansos. Ini masih ada hubungannya Ansos sama apa? poin yang pertama ya. Kedengarannya sepele, tapi ini hal yang nggak bisa dianggap sepele loh. Tiap hari pagi sampai malam nge-push, nggak ketemu teman, nggak ngobrol, bahkan kadang makan pun kalian lupa. Hal-hal ini tentunya bikin hidup kalian jadi makin berantakan. Rasa penasaran berlebihan yang kalian punya untuk dapetin rank yang lebih tinggi itu nggak akan bawa kalian ke rank yang lebih tinggi loh. Yang ada kalian malah jadi makin tenggelam ke bawah karena tujuan sama fokus kalian itu udah berlebihan. Coba deh buat keluar atau minimal ngobrol via chat atau apa kayak gitu sama teman-teman kalian. Buang pikiran kalian soal apapun yang berkaitan sama push rank. Cari obrolan lain atau mungkin cari teman-teman yang lebih jago buat nge-coach. Bahkan mungkin bisa diajak mabar juga. Tentunya dengan kalian main bareng teman kalian, selain kalian itu bisa lebih leluasa buat komunikasi waktu match, nuansa push rank yang tadinya berasa kayak perang dunia bakalan jadi lebih santai dan menyenangkan. Mana peduli lagi kan sama dark system. Yang keenam mungkin kurang istirahat. Mungkin ada sebagian dari kalian yang saking termotivasinya buat ada di tier tinggi itu sampai bela-belain begadang buat ngejar rank kalian. Setiap ada waktu kosong yang sebenarnya bisa dipakai buat relax, kalian manfaatin buat push rank.
Entah itu jam istirahat sekolah, istirahat makan siang buat yang kerja kantoran, pulang kerja, pulang sekolah, atau bahkan ada yang masih push rank di tengah meja makan, waktu quality time kalian sama keluarga. Percaya deh, itu nggak akan ngebantu kalian buat naik rank lebih tinggi. Diri kalian itu butuh istirahat yang cukup buat bisa ada di kondisi yang baik, supaya jari-jari slow hangnya itu bisa jadi fast hang. Dan kurangi istirahat atau bahkan push rank yang terlalu over, cuman akan bikin mental kalian makin capek. Dan yang terakhir, push rank terlalu awal. Tentu bakalan beda jadinya kalau kalian cuma main fun aja di awal-awal season, terus pushnya itu di waktu para pro player atau mantan mythic itu udah balik lagi ke habitatnya di 1 atau 2 minggu sebelum reset season. Kalau dibandingin sama kalian ngejar fokus rank itu dari awal season, yang tentunya semua orang kelas atas pun pada diturunin ke bawah juga. Tentu bakalan kerasa lebih gampang kalau kalian yang emang udah punya bekal skill itu untuk push di akhir-akhir season. Atmosfer rank di awal season sama di akhir season itu bakalan kerasa beda banget. Match di tier yang sama di awal season itu kalian mungkin aja ketemu sama pro player, joki profesional, atau orang-orang yang lagi push MMR. Sedangkan di akhir-akhir season itu isinya ya memang orang-orang yang skill atau ID-nya belum mampu buat manjat ke tier-tier yang lebih tinggi. Jadi hal ini bakalan jadi kerasa beda banget guys. So, kalau maksa nge-push rank di awal season dan ngerasa kalah terus, ya jangan nyalain Muntun. Apalagi bilang kalau kalian lagi kena dark system. Karena memang semuanya itu ada urutan sama ada prosesnya. Jadi apa yang mesti kita lakuin kalau mulai ngerasa push rank itu berat luar biasa kayak lagi kena dark system? Satu, kurangin intensitas main kalian. Ingat, main secara berlebihan itu cuman bakalan ngasih tekanan berlebihan ke diri kalian dan itu nggak akan berhasil. So, kalau kalian paksain terus, kalian itu bakalan ada di fase naik turun di situ-situ aja. Yang kedua, perbanyak istirahat yang cukup. Rubah pola hidup kalian yang udah mulai berantakan, atur waktu kerja dan sekolah, belajar, istirahat, family time, dan waktu push rank kalian secara seimbang. Jadi waktu hidup kalian itu nggak bener-bener habis buat push rank yang hasilnya cuman jalan di tempat tadi. 3. Bikin prioritas. Buat kalian yang memang aktif main, minimal usahain buat selesaiin tas-tas harian kalian supaya hadiah-hadiah event Moonton itu nggak kelewatan. Tapi nggak harus nge-push rank tiap hari. Push rank aja kalau memang kalian lagi bener-bener siap, relax, sama mood kalian lagi bagus. Keempat, push rank di akhir-akhir season. Kayak yang udah gue bahas sebelumnya, dengan kalian push rank di akhir-akhir season, tentunya kalian bakalan ngalamin match yang lebih gampang. Atau minimal kalian nggak harus ngalamin kalah menang terus-menerus berbulan-bulan dari awal reset season. Dan yang terakhir yang sering banget gue jadiin saran ke temen-temen yang lagi jenuh sama push rank yang keras, yaitu bikin ID baru. Ya, ini salah satu cara terbaik buat refreshing guys. Dengan kalian yang udah punya skill main terus main di ID baru, tentunya banyak banget keuntungan yang kalian dapetin. Selain match yang tentunya lebih enteng, kalau kalian main ID kecil itu tentunya nggak terlalu mikirin wear kan. Terus juga nggak terlalu mikirin, wah ranknya bakal naik atau enggak. Jadi kalian punya banyak kesempatan buat belajar hero-hero yang mungkin belum kalian kuasain atau bahkan belum pernah kalian coba pakai karena selama ini cuma fokus nge-push rank pakai hero-hero yang kalian jago. Karena gue pun sering banget pakai cara ini buat latih mekanik hero-hero tertentu dan tentunya jadi lebih santai mainnya karena matchnya lebih gampang kan. Jadi ngulik-nguliknya lebih enak guys. Jadi itu tadi 7 fakta kalau kalian itu sebenarnya lagi kena mental, bukan kena dark system dari Muntun. Kalian lagi ngalamin poin yang nomor berapa nih? Coba dong drop di kolom komentar. Oke, karena pembahasan gue udah selesai, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Akhir kata, thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Oke, kutip-kutip ini tak ada apa-apa sangat. Alright. Easy to own the iPhone 16e on Maxis postpaid. Okay, so kita dah tahu fakta and also dah tahu istilah dark system tu macam mana. Sebenarnya pembetulan ni adalah method. Okay, faham? Pernah rasa juga ya push rank lepas tu kok tiba-tiba jadi ada benda yang tak kena. Betul lah apa yang dia cakap tu. Ada beza tak dengan video yang bawah ni? Ke nak tengok ke tak? Biasanya tak perlu kot. Kalau aku tengok kan tahu lah. Tapi rasanya tak ya kot. Yang penting sekarang ni
senang cerita, don't think too much lah. Okay, rank tu aku kena letak tepi. Dah lah, tengoklah macam mana. Okay, tak apa. Dah sistem dah, apa lagi? Fikir.